Namaku Rosi. Ini adalah pengalaman aku waktu kerja di salah satu stasiun radio. Aku cukup menikmati pekerjaan tersebut, karena sesuai dengan passionku juga. Di awal-awal, kalau siaran malam, aku sering banget ngelihat bayangan hitam yang berseliweran. Aku juga pernah melihat sosok perempuan yang duduk di atas meja admin gak jauh dari tempatku duduk. Padahal waktu itu posisinya siang hari. Gangguan yang paling nyebelin adalah saat puasa. Aku juga ketemu makhluk yang mirip sama permen sugus. Tapi terlepas dari semua itu, aku bersyukur karena bisa bertahan kerja di sana dalam waktu yang cukup lama. Nah, kali ini gue dapet kiriman cerita dari seorang cewek. Dimana dia tuh ngirim ceritanya ke email RJ5 yang menurut gue, wah, gila sih. Pengalaman horor Rosi saat bekerja di salah satu stadion radio yang ada di kota Semarang. Ternyata si Rosi setelah pensiun dari MotoGP, dia itu jadi penyiar radio sekarang. Menarik. Terus guys, gue pengen ngucapin makasih nih buat kalian yang udah beli buku pertama gue nih, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Gue mau... Dimana di buku ini ada kumpulan-kumpulan cerita horor pendakian nih dari narasumber RJ5. Buat yang belum beli, langsung aja nih kalian bisa pesen di Shopee, Tokopedia, atau di Lazada. Dan sebentar lagi juga bakal keluar di Gramedia terdekat dari rumah kalian. Sebelum dimulai kayak biasa ya, like, comment, share, terus follow juga Instagram gue dari Aditya. Kayaknya Paralang nih kurang kuat persatuan dan kesatuannya. Langsung juga nih mampir ke TikTok RJ5 di mana ada cerita-cerita horor yang berbeda dari YouTube. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Rosi, seorang remaja cewek yang cukup cekatan. Badannya itu ideal, tinggi lagi. Nah, dia itu memulai karir di radio pada awal tahun 2016. Kebetulan saat itu si Rosi juga sebenarnya masih kuliah, masih semester 6. Jadi dia nyambi sambil kerja gitulah. Hitung-hitung buat bayar kuliah juga. Radio itu juga sebenarnya tergolong radio baru. Jadi letaknya itu ada di tengah perkampungan. Jadi aksesnya masih mudah lah dijangkau dari kota. Kesan pertama Rosi ketika interview di sana ya normal-normal aja, apalagi kantor itu juga terlihat nyaman. Jadi kayak rumah gitu tapi disetting menjadi beberapa studio. Di ruang siar hanya ada 2 kursi penyiar, meja siar sama 2 kursi narsum. Dan di sana itu kayak ada 1 jendela kaca. Yang bikin beda, ruangannya itu kayak bener-bener tertutup dengan background di dalamnya itu warna abu-abu. Sehingga terkadang menimbulkan kesan horor, apalagi kalau berada di sana malam-malam. Di sana ada 1 ruang tamu, nah di sebelahnya itu ada ruang tengah. Awal kerja di radio itu, Rosi itu sering dapat jadwal yang beragam, misalnya dari jam 6 pagi. Nah, tapi belakangan ini, Rosi malah sering dapat jadwal siaran di malam hari. Masalah mulai muncul kalau Rosi ini dapat jadwal malam, di mana jalanan ke radio itu harus lewatin rumah elit terlebih dahulu, yang suasana jalanannya itu sangat sepi. Jalannya juga agak menanjak karena letaknya itu ada di atas bukit. Jadilah tuh Rosi mutusin buat minta izin aja sama atasannya untuk menginap di kantor. Karena emang Rosi ini nggak bawa kendaraan pribadi, dia masih naik angkutan umum. Belakangan Rosi ini selalu kebagian jadwal untuk siaran malam. Biasalah anak baru. Dari jam 6 malam sampai jam 12 malam tuh. Dan yang lebih bikin ngerinya lagi, Rosi itu siaran sendirian. Loh, ini gak ada temennya apa gimana? Tapi emang sih gak lama makin banyak tuh penyiar yang masuk juga ke radio itu. Jadi Rosi gak harus sendirian lagi ketika siaran tengah malam. Dan ini adalah kejadian horor pertama yang dialamin sama si Rosi.
lagi bersama gue, Rosi, di RJL FM. Langsung aja nih, ada lagu galau buat kalian semua. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Di malam itu, Rosi ini lagi siaran sendiri di studio. Di mana ketika dia lagi lihat audio di headset, tiba-tiba aja suaranya tuh turun sendiri jadi makin pelan. Loh, ini Vela rusak apa gimana ya? Namun anehnya gak lama suara itu kembali normal. Dan beberapa saat kemudian suaranya itu kembali pelan lagi. Dan kejadian ini terjadi sampai berulang-ulang. Loh kok ini musiknya turun-turun sendiri gini? Dan yang bikin si Rosi itu jadi makin tegang dan merinding ketika dia lihat ke bagian mixer audio, di mana alat fader untuk mengontrol suara itu turun naik sendiri. Di situ Rosi bener-bener shock, di mana ini adalah kejadian horor pertama yang dialamin sama si Rosi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Di suatu siang, Rosi ini lagi ngobrol sama OB di ruang tamu. Biasalah, ngobrolin gosip kantor. Nah, kebetulan OB ini cewek saat itu. Siang itu suasana cukup sepi ya, nggak tahu tuh yang lain pada kemana. Di studio juga cuma ada satu orang doang yang lagi siaran. Hingga pas lagi asik-asik ngobrol, mereka itu ngelihat ke arah ruang dapur ya. Ada satu perempuan ini lagi duduk di atas meja. Ini cewek kok kurang ajar banget. Tapi pas mereka lihat lagi, sosok perempuan itu kayak pakai baju gaun putih dan sedang mengayun-ngayunkan kakinya. Awalnya mereka mikir ini salah lihat apa gimana ya. Pas dipastiin lagi ternyata sosok perempuan itu memang ada. Mbak, lihat nggak orang yang duduk di situ? Iya, udah pura-pura nggak lihat aja, Mbak. Itu hantu apa siapa ya? Kalau hantu kok bisa muncul siang-siang sih, pikir Rosi pada saat itu. Dan kejadian aneh pun kembali datang. Saat itu Rosi ini lagi asik ngobrol sama temen-temennya ya. Ada Kak Nunu, ada Hendra, terus ada Ana, ada Vika. Ya intinya mereka lagi asik pada ngobrol lah saat itu. Hingga tiba-tiba aja mereka semua mendengar ada suara tangis perempuan dari kamar mandi. Siapa tuh yang nangis? Lah, yang di kantor kan pada ngumpul semua di sini. Bingung lah tuh semua di situ. Masalahnya di kantor itu cuman ada mereka doang yang lagi pada ngumpul di ruang tengah. Lah terus yang di kamar mandi nangis itu siapa dong? Dan ternyata ini semua baru permulaan. Hari-hari berlalu, Rosi ini kayaknya mulai paham. Sepertinya ada yang lain di kantor ini. Karena memang teman-temannya itu juga banyak mengalami hal horor di radio tersebut. Ada bayang-nita yang lewat lah. Dan yang paling sering itu kayak suara gaduh dari arah dapur kalau udah malam hari. Kayak sendok jatuh maupun barang-barang lain yang terlempar sendiri. Seperti yang dialamin oleh Ani ini. Ketika jam 10 malam, Ani ini lagi sendirian di ruang transit. Dia lagi asik tuh ngetik di komputer. Jadi di ruang transit ini ruangannya cukup besar. Ada satu kamar tidur, di samping kirinya tuh ada satu lemari yang cukup besar dan tinggi. Nah saat lagi asik-asik ngetik, tiba-tiba aja ada yang ngelempar kardus ke arah Ani. Lah, siapa nih yang lempar kardus nih?
Di situ Ani terdiam karena emang dia mikir jarak dari lemari itu ke tempat dia lumayan jauh, kira-kira sekitar 2 meter lah. Dan nggak ada siapa-siapa di situ. Siapa coba yang ngelempar kardus itu? Ani takut, dia merinding langsung buru-buru keluar tuh nyamperin Rosi yang ada di ruang siaran. Di situ mereka yang ketakutan pun jadi langsung keingetan ya. Cerita yang dialamin sama Rosi dan Kak Nunu beberapa waktu yang lalu. Malam itu Rosi lagi siaran nih sama Kak Nunu berdua doang. Dan entah kenapa malam itu hawanya rada gak enak gitulah kalau menurut Rosi. Nah biar gak takut mereka bercanda-canda tuh. Kalau udah malam biasanya pintu yang ditutup itu cuman gerbang sama ruang tengah doang. Ruang tamu sengaja dibuka ya sebagai tanda kalau masih ada orang di ruangan itu. Biasanya juga ada OB senior namanya Pak Karso. Jadi dia suka datang buat ngecek radio gitulah sekitar jam 10 malam. Di mana rumahnya itu juga dekat dengan radio tersebut. Hingga tiba-tiba aja mereka ini ngedengar kayak ada suara orang buka pintu ruang tengah. Di mana awalnya itu mereka mikir jangan-jangan Pak Karso lagi. Hingga Rosi dan Nunu pun gak lama terdiam. Nu, tadi dengar pintu ruang tengah kebuka nggak? Iya mbak, dengar. Apa itu Pak Karso yang masuk ya? Tapi kok nggak ada suara orang buka gerbang? Nah, itu yang aku bingung. Kan gerbang kantor kita di Grendel. Harusnya kalau ada yang masuk, kedengaran suara gerbang kegeser dong, Nu. Suasana yang tadinya santai sekarang jadi tegang. Rosi sama Nunu kayak saling dorong-dorongan gitu ya buat ngecek ke ruang tengah. Mereka parno tapi serba salah juga. Bisa jadi kan maling yang masuk. Akhirnya mereka berdua sama-sama tuh buka pintu studio ya di ruang siar. Dimana pas mereka lihat ke ruang tengah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Sepi kayak suasana hati gua. Nah akhirnya Rosi pun memberanikan diri ya untuk nutup aja dah pintu yang di ruang tengah supaya nggak terjadi apa-apa. Dan nggak lama mereka pun mulai tuh masuk lagi ke ruang siaran. Mereka ngobrol lagi tuh kayak biasa hingga semuanya lagi-lagi terdiam. Ketika mereka ngedengar kayak ada orang yang lagi mainin gagang pintu. Suaranya sangat keras, seperti orang tuh pengen maksain buat masuk gitu loh. Seketika Rosi dan Nunu itu takut. Dia langsung ngumpet di pojok ruang siaran. Wah gila, nggak beres nih kantor. Si Rosi pun langsung nelpon Pak Karso tuh minta pertolongan. Halo Pak, tolong nih Pak, kita digangguin setan. Hah? Setan? Yaudah mbak, tunggu saya datang ya. Dan gak lama, Pak Karso pun datang ke kantor. Mbak, ada kenapa? Kok panik gitu? Pak Karso kemana aja sih? Biasanya Bapak kan ke kantor lebih awal. Kok tadi nggak kesini? Oh iya mbak, tadi bapak mau ke kantor, tapi dari pintu ruang tamu, bapak lihat ada cewek duduk diem di ruang tamu. Ya bapak kira temennya Mbak Rosi sama Mas Nunu. Jadi yo sengaja kesini agak maleman, takut temennya Mbak nggak nyaman. Cewek? Dari tadi kita cuma berdua loh pak. Loh, yang bener? Aduh ya sudah, kalian langsung ambil wudhu sana. Mendengar perkataan Pak Karso, Rosi dan Nunu pun lemas seketika. Setelah kejadian itu, keadaan kantor tuh kayak kurang kondusif lah kalau menurut Rosi. Makanya kalau Rosi ini lagi siaran malam, dia tuh sampai minta tolong Pak Karso buat temenin dia ketika lagi siaran. Serba salah nih menurut Rosi. Di satu sisi dia tuh suka kerjaannya karena emang sesuai passionnya. Di sisi yang lain kok dia ngalamin horor melulu. Dimana yang ngeri-ngeri sedep itu kalau dia lagi siaran malam sendirian. Karena emang acara dia yang talk show sama narasumber itu nggak nentu ya. Tergantung aja kapan dapet narasumbernya. Hingga di suatu waktu Rosi ini iseng ya nanya sama Pak Karso mengenai keadaan kantor ini. Dulunya kantor ini tuh apa sih Pak? Jadi sebelum kantor ini jadi studio, memang sempat kosong selama 2 tahun mbak. Mungkin itu yang jadi penyebab penghuninya cukup banyak. Selain itu dulu juga ada anak perempuan cantik yang meninggal muda karena sakit. Dan sepertinya ada jin yang menyerupai itu. Sosok itu yang katanya sering mengganggu dengan suara-suara di dapur.
Bahkan dulu ya Mbak, saat itu kan masih pagi-pagi subuh. Nah itu saya baru kerja di sini. Nah pas saya mau membersihkan ruangan tuh, baru mau masuk ke studio siar, saya di situ ngelihat ada sosok wanita berambut panjang duduk di kursi penyiar. Wajahnya nampak rusak separuh. Dan sejak saat itu juga saya memutuskan untuk menetralisir ruangan siar Mbak. Buset, makin ngeri aja nih kantor, pikir si Rosi. Nah beberapa waktu berlalu, aman-aman aja nih di kantor karena emang kebetulan Rosi dapat shift yang pagi dan malam ini dia kembali dapat jadwal siaran malam hari. Seperti biasa kali ini Rosi siaran sendirian di kantor. Kembali lagi bersama gue Rosi di RJL FM. Langsung aja nih, ada lagu galau buat kalian semua. Setelah selesai siaran, sekitar jam 12:30 lah, Rosi ini bingung. Dia mau balik apa nginep aja ya, serba salah. Kalau balik jalanan sepi, kalau di kantor kadang suka muncul hantu. Tapi ya udahlah, dia beraniin diri aja buat nginep di kantor. Hingga tiba-tiba ada telepon bunyi, di mana ternyata itu telepon dari ruang tengah. Siapa yang nelpon nih? Langsung aja tuh diangkat sama si Rosi. Halo? Halo? Ternyata nggak ada yang ngomong sama sekali. Langsung ditutup dong sama dia. Di situ Rosi bener-bener kesel. Aduh, tolong deh. Jangan gangguin gue lagi, please. Hingga 5 menit kemudian, telepon kembali berbunyi. Halo? Halo? Rosi langsung tutup teleponnya. Suasana bener-bener tegang banget pada saat itu. Masalahnya kan nggak ada siapa-siapa di ruang tengah. Nggak lama, telepon itu bunyi lagi dan Rosi memutuskan untuk tidak mengangkat telepon itu. Di saat itu juga Rosi mutusin buat mending dia balik aja deh ke rumah daripada dia takut terjadi hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Langsung balik tuh dia buru-buru ke kosan. Untungnya masih ada kendaraan pada saat itu walau udah jarang. Entah kenapa juga dalam perjalanannya itu Rosi selalu merasa merinding. Sampai juga lah dia di gang kosannya. Cepet-cepet tuh dia masuk ke kamar buat istirahat. Dia langsung matiin lampu hingga pas dia mau menjamin mata seperti ada suara orang lagi manggil nama dia. Rosi. Rosi. Dan pas Rosi lihat ke arah jendela, ternyata ada seorang wanita nih dari luar sedang melihat ke arahnya. Rosi bener-bener kaget, ini kok setan ngikutin gua apa gimana? Di situ dia bener-bener merinding, langsung dia tutup aja tuh mukanya pakai bantal dan sampai subuh Rosi ini tidak bisa tidur nyenyak. Ya iyalah, siapa coba ya bisa tidur nyenyak? 2 hari kemudian Rosi ini masuk kerja lagi seperti biasa, kali ini dia dapat shift pagi. Nah pada saat itu dia ketemu sama temennya nih penyiar radio juga, namanya Sinta. Nah disitulah si Rosi cerita tuh unek-unek dia pengalaman horor yang dialamin 2 hari kemarin. Ladalah ternyata si Sinta malah cerita juga pengalaman horornya di radio tersebut. Jadi malam itu gue lagi di ruang siar, pengen muter lagu barat era 90-an. Tahu-tahu di awal-awal yang keputer malah lagu sinden. Gak mungkin ada di playlist itu dong, orang playlist lagu barat. Dan setelah gue cek ulang, emang gak ada. Masa iya rusak? Rosi sebenarnya makin heran. Kenapa sih di kantor ini hampir semua yang dia kenal itu pasti aja ngalamin kejadian horor. Padahal mereka ini kan bukan indigo atau orang-orang yang sensitif bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Disitulah Rosi mulai galau. Apakah dia ingin resign saja atau dia ingin meneruskan pekerjaan sesuai passionnya di radio tersebut. Itu ya guys sebuah kisah dari Rosi ya, dimana dulu gue juga sempat punya cita-cita ya, pengen jadi penyiar radio tapi nggak kesampaian tuh, akhirnya malah jadi konten kreator di YouTube.
Ada nggak sih dari kalian yang punya cerita horor di radio juga? Boleh banget dong komen di bawah. Nanti siapa tahu bisa gue undang di Om Mamat. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita horor dialamin sama Rosi dan teman-temannya di radio tersebut. Gimana? Pengen lanjut apa enggak nih para elang? Coba 5.000 komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kan harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.